Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview khusus tentang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Saya awali dari pintu utama. Dari pintu utama Masjid Nabawi ini kita bisa melihat, Ustadz, ke depan. Pemandangan apa yang bisa dilihat dari depan itu? Kita bisa lihat Jabal Uhud, lokasi peperangan Uhud zaman Nabi ya. Jadi dari pintu utama Masjid Nabawi ini ke depannya kita bisa melihat posisi Jabal Uhud. Jadi lokasi peperangan Nabi Muhammad SAW dulu ya. Ya benar Ustadz ya. Dari sini kita kemana? Coba kita kenal. Oh, ini yang saya maksudkan tadi, pintu utama dari Masjid Nabawi, yang mana sekali lagi kita bisa melihat ke belakangnya itu adalah Jabal Uhud, tempat lokasi peperangan dulu ya. Kita lihat ini petugas membersihkan lantai yang berada di pelataran Masjid Nabawi, karena memang hari ini hujan subuh tadi hujan, sehingga harus dikeringkan karena memang lantainya ini licin sekali. Ya. Dulu di sini tanah ya Ustadz. Ya, sekarang sudah dibuat keramik atau dipakai tehel ya. Artinya ini sudah bisa dipakai untuk sholat juga ya. boleh. Kalau kemarin kan tidak bisa, dibatasnya di besi itu. Nah, yang nggak berubah apa Ustadz? Yang nggak berubah adalah burung dara. Burung daranya tetap ada. Haji. Oh, ini tukang pembersihnya. Jadi ini teknisnya yang mereka gunakan untuk mengeringkan semen ini supaya cepat kering airnya. Jadi ketika Covid ini pintu atau gate dari Masjid Nabawi ini hanya puluhan ya. Sekarang sudah berubah, alhamdulillah sudah menjadi ratusan ya. Kita lihat angkanya 334 ya. Selanjutnya 335, 333, dan artinya sebelum Covid ini hanya sebatas puluhan ya, dan sekarang sudah ratusan. Oke. Hari ini suhunya sekitar 17 derajat ya, karena memang hujan tadi pagi. Tadi subuh menjelang sholat subuh hujan, dan sekarang pun masih rintik-rintik kita lihat. Ya, ini payung yang saya katakan kemarin ini biasanya secara berkala ditutup atau dibuka, tapi udah beberapa hari ini nggak ditutup ya. Nah, terus ini pintu berapa nih Ustadz Majdi? Pintu 21 ya? Pintu 21 dan pintu 22. Itu 22 teman-teman. Ini pintu 21. Sepertinya ada sejarah ya, pintu 21 dan pintu 22 ini ya. Di sini merupakan komplek yang dulunya pada zaman Nabi. Di sini terkenal ada sumur yang disebut dengan sumur Hak. Oh, ada riwayat di dalam kitab hadis, ya. Oh, dalam hadis ya. Bukhari Muslim disebutkan hadis Bukhari Muslim yang disebut di situ dengan lafaz Beruha. Disebut 5. Biruha, Bairuha, dan terakhir Beruha. Oke. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa memang di pintu 21, pintu 22 itu terdapat apa Ustadz? Sumur yang bernama sumur Hak. Kita simpan ini dulu, simpan sendal dulu. Seperti yang saya sampaikan bahwa kalau ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram, sendal sudah disiapkan tempat penyimpannya rapi sekali, dan yang paling penting teman-teman jangan lupa simpannya di mana, jangan sampai salah tempat dan salah mencarinya. Ya. Kita lanjut.
ke pintu 22 ya Ustadz? Ya, ada 21, 22. Jadi Tadi dikatakan bahwa memang ada sumur ya, ada sumur. Kita mau lihat ini. intinya di bawah. Kelihatan Mana dia Ustadz? dua ini. Wah, di sini ada sumur yang dulu dipergunakan oleh, oh itu dia tuh. Ada 3 bulatan. Oh itu dia tuh. Ada sumur di bawah karpet ini di pintu 21 Ustadz ya? 21, 22. 21 dan 22 yang dipergunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Baik itu wudhu, kemudian minum, Oke. dan kebutuhan sehari-hari. Jadi sekali lagi bahwa di pintu 21, 22 tadi saya tunjukin bahwa di bawah karpet itu ada sumur yang dulu dipergunakan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga dipakai untuk berwudu ya. Sekarang sumurnya masih berfungsi nggak Ustaz? Segala ya? Sudah ditutup. Oh sudah ditutup. Di masjid. Sudah menjadi bagian dari masjid. Sejak tahun berapa tuh Ustaz ditutup? Sejak dibuat dianeksasi masjid pada tahun 2007. Oh 2007 ya? Ya. Oke, ayo kita lanjut lagi. Jadi 2007 dianeksasi, sumur itu ditutup ya. Sudah ditutup. Sebelumnya memang seperti disampaikan oleh Ustadz Majdi tadi bahwa sumur itu dipergunakan untuk kebutuhan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk minum dan kemudian untuk wudhu dan yang lain-lain ya. Oke. Kita lihat memang di suasana di dalam Masjid Nabawi ini, mungkin ini ada jamaah-jamaah yang tertidur usai sholat subuh tadi dan menunggu jadwal sholat selanjutnya. Mana lagi kita Ustaz? Ini ornamennya sangat luar biasa. Ini emas ya Ustaz? Atau bagian lapisannya? Lapisan yang warnanya sama dengan emas, tapi Oke. bukan emas. Oke, ini yang benar. Lapisan warnanya sama dengan emas, tetapi bukan emas. Sama seperti perhiasan tadi, perhiasannya hampir sama dengan emas, tetapi bukan emas. Sumur tadi menurut Ustadz Majdi ini ada yang punya sahabat Rasulullah itu namanya Abu Tolha ya? Ya, Abu Tolha. Jadi riwayatnya Abu Tolha pernah mendengar ayat yang turun yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi artinya apa Ustaz? Ya, orang itu tidak mencapai kebajikan yang sempurna sebelum ia menginfakkan apa yang dia cintai. Allah. Jadi Abu Tolha mempunyai harta yang sangat ia sayang, dicintai dan sayangi, yaitu sumur itu ya. Sumur sekaligus di situ ada kebunnya. Akhirnya beliau melapor ke Rasul, ya Rasulullah, aku pernah mendengar ayat tadi malam turun yang berbunyi lan tanalul birra fil akhir. Lalu Rasulullah tersenyum, dan apa yang ingin engkau infakkan? Akhirnya Abu Tolha melapor, aku ingin memberikan engkau dan kaum muslimin sumur dan kebunku ya Rasulullah. Oh, kebunnya di sekitar ini juga dong berarti ya Ustaz ya? Akhirnya Rasulullah menyuruh, silahkan bagikan saja dulu ke keluarga, ke keluarga Abu Tolha. Kalau saya bisa menarik tadi Ustadz Majdi bahwa memang hal-hal sesuatu yang menjadi kebanggaan, kesayangan, ini Abu Tolha aja menyampaikan ini kepada Rasulullah dan sahabat dan kepada umat muslim ya, berupa kebun dan sumurnya ya. Jadi ini harus kita contoh. Ya, contoh untuk sahabat Abu Tolha ketika mendengar kebaikan, beliau ingin menjadi pelaku pertama, pengamal pertama di saat ayat Al-Quran turun. Kemudian beliau menjadikan ayat itu sebagai fondasi pertama untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah ya Allah. Lagi Ustaz. Jadi kebetulan pagi ini ya Ustadz, waktu buat kaum wanita atau ibu-ibu untuk ke Raudah. Jadi sekarang ini jadwal untuk ke Raudah beda dengan dulu. Sudah memang sama, tetapi sekarang ini sudah dibagi waktu jam sekian itu adalah kaum laki-laki atau kaum wanita. Jadi kebetulan pagi ini adalah jadwalnya kaum
wanita atau ibu-ibu untuk menuju Raudah. Jadi siang nanti sampai sore itu siang sampai sore Isya. atau Isya? Ya, itu untuk laki-laki. Laki-laki atau bapak-bapak. Setelah Isya baru perempuan lagi sampai jam 12. Oh, sampai jam 12. Dari jam 12 sampai subuhnya itu laki-laki. Oh, jadi itu teman-teman, kepada semua yang menyaksikan channel ini, jika ingin berumroh atau ketika berada di Nabawi seperti disampaikan oleh Ustadz Majdi tadi, untuk jadwal kunjungan ke makam Rasulullah atau Raudah ya? Raudah. Oke. Ya Ustadz, kita lanjut. Ini payungnya ya Pak Ustadz ya. Payungnya sama seperti di luar tadi. Yang bagian dalam masjid. Bagian dalam di masjid ini ada juga payungnya teman-teman. Bagus ini payungnya. Jadi kita bisa lihat bahwa payungnya itu sama seperti ini. Kadang-kadang terbuka hujan, juga. Kalau hujan tertutup ya. Airnya turun ke bawah. Airnya turun ke bawah. Maksudnya turun ke bawah mana? Ada yang turun lewat ini. Oh, kisi-kisi tiang ini. Ada juga kalau dia tidak terlewat ke tiangnya, dia jatuh ke halaman bawah. Halaman bawah. Akhirnya para petugas segera membersihkan. Oke. Sebelum melanjutkan ke sebelah, saya sekarang tepat berdiri di pintu utama yang disampaikan oleh Ustadz Majdi tadi, bahwa dari sini kita bisa melihat Jabal Uhud dari kejauhan ya. Sekarang tukang pembersihnya sudah menggunakan seragam. Nampaknya hujan masih turun ini dan harus tetap dibersihkan supaya tidak licin. Ini tadi pintu 22 dan pintu 21, yang mana di antara pintu 21 dan 22 itu terdapat sumur yang dimiliki oleh Abu Talha tersebut. Gate 25 ini adalah pintu masuk atau pintu keluarnya untuk kaum perempuan ya di Masjid Nabawi. Ada lagi pintu yang lain Ustadz? Ada di sebelah kanan itu pintu yang perempuan mulai dari 13. Oke, mulai dari 13, 14, 15, 16 dan 25 ya. Ya Ustadz ya. Mulai dari 22. Oke. Oh, di sini mulai 22, 23, 24, 25 dan 26 ini khusus untuk perempuan. Ya. Jadi kita lihat memang kaum perempuan itu. Ini sedang ada perluasan di Masjid Nabawi ya. Jadi ada dua lokasi, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ini adalah sebelah kirinya ya Ustadz ya. Perluasan Masjid Nabawi ini. Nah, ini sedang dilakukan pembangunan, kita lihat. Sekali lagi suhunya pagi ini adalah 17 derajat ya, agak dingin. Kalau dulu kaum ibu-ibu ketika mau ke Raudah masuknya melalui pintu ini, yaitu pintu 225, 29. Tapi sekarang bersamaan ya, bersamaan dengan kaum laki-laki gitu. Ini pintunya. Kita sudah sampai di makam Baki ya. Yang mana di makam Baki ini secara umum bahwa bagi jamaah haji ataupun jamaah umroh yang meninggal di Madinah maka dikebumikan di makam Baki. Tapi Ustadz yang ada di makam Baki ini atau ada keluarganya Rasulullah yang dikubur di makam Baki yang bisa kita temukan di saat masuk dari pintu gerbang, kita akan temukan di situ ada semacam kotak yang makam atau kuburan anak-anak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oh, anaknya Nabi Muhammad SAW. Siti Zainab, Siti Kalsum, Siti Zainab di dalam ini. Pintunya mana Ustaz? Pintunya ada di sebelah kanan. Oh ya, nanti berarti begitu kita masuk di pintu tuh kelihatan seperti kotak. Nah itulah makam daripada anak-anak Rasulullah, antara
Siti Kalsum, ya, Siti Zainab. Siti Zainab. Kemudian di sebelah kanannya lagi di situ ada Siti Fatimah. Oh, ada Siti Fatimah. Pamannya Nabi. Ada pamannya Sayyidina Nabi. Abbas. Sayyidina Abbas. Cucu-cucunya. Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Husain juga termasuk di situ. Oke, coba bagian badannya saja. Oke, coba kita mendekat ke sana, Ustaz. Ini adalah pintu makam Baki, boleh naik dari sini, kemudian boleh naik dari sana. Pintu naiknya seperti tangga dan ini adalah pintunya yang saya maksudkan tadi. Dan di dalam itu terdapat makam yang kita maksudkan tadi. Itu dari kejauhan ya, karena mohon maaf yang menyaksikan YouTube kami, karena memang ini ditutup ya, terhalang dengan kain. Tapi kita bisa melihat dua pintu di sana adalah di situ, apa, Ustaz? Itu tepatnya di nomor 40. Nomor 40. Babun Nisa. Ya, itu di situ rumahnya Siti Aisyah. Rumahnya Siti Aisyah. Yang putih di atasnya, Ustaz ya? Atau yang kanannya? Dekat dengan itu ada atap warna putih. Oke, atap warna putih itu. Nah, lebih tepatnya ada di pintu Babun Nisa. Babun Nisa. Nah, di pintu Babun Nisa sampai depan sekitar 15 meter. Di situ Sayyidina Abu Bakar menghembuskan nafas terakhirnya. Oh, iya. Jadi semua punya sejarah ya, Ustadz ya. Iya. Kemudian ada pintu lagi. Pintu lagi di sebelahnya? Ya, di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Oh, itu dia tuh. Itu pintu Baki. Pintu Baki. Iya. Jadi kalau kita jarak ke makam Rasulullah keluarnya dari sana ya, Ustadz ya. Dari sana. Iya. Di situ posisi rumah Nabi yang kedua. Rumah Nabi yang kedua. Nah, sekarang menjadi makam beliau. Menjadi makamnya beliau. Kemudian ada pintu lagi. Ada pintu lagi sebelah yang kecil ini. Itu sekitar 2 meter dari situ. Di situ lokasi sahabat yang bernama Sayyidina Utsman Khalifah yang ketiga. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya juga ketika beliau membaca Al-Quran, tepatnya pada lafaz wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Makanya merah itu ya? Ya. Oh. Tahun mungkin yang sebelumnya ada Al-Quran Indonesia yang kita temukan ada warna merah itu. Oh ya. Untuk mengingatkan kita peristiwa besar sahabat Rasulullah meninggal ketika membaca Al-Quran ketika pas ayat wal yatalattaf. Ya, wal yatalattaf ya. Jadi, sahabat-sahabat Rasulullah semua dikebumikan di dalam situ, Ustaz. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Nabi kita Nabi Rasulullah SAW. Sayyidina Umar juga sama, dekatan di dekat makam Nabi. Sebelahnya ya. Sayyidina Utsman ada di Baki. Oh, ada di Baki di belakang. Oke. Ayo Ustaz, kita lanjut lagi ya. Sebelah kanan dari sebelah kanan. Di luarnya dari pintu itu sekitar mungkin 10 meter. Di halaman berarti ya? Ya, di halaman depan. Oke. Searah dengan tempat kita sekarang. Di situ rumah pertama Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak kelihatan itu, Ustaz. Ya, udah rata ya? Oh, dari sana bisa nanti kelihatan. Ya. Oke. Posisinya bagaimana di situ ada keramik. Oke. Ada keramik yang berbentuk persegi. Oh. Tepatnya di situ. Oke. Nanti kita mendekat ya, Ustaz. Ayo teman-teman. Ya, kita lihat tadi ini kubah ya. Warna hijau ya. Ya. Kubatul Hadrah. Kubatul Hadrah, kubah hijau. Ini dikenal karena Nabi kita senang warna hijau. Senang warna hijau. Ya, sehingga ditaruh warna hijau. Taruh warna hijau. Tepat pada posisi bawah dari kubah. Itu di situ ada makam Nabi kita. Ada makam Nabi. Makam sahabatnya. Makam sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Bertiga di dalam. Oke. Ada satu porsi lagi, tinggal satu itu nanti dikhususkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Kalau kubah putih itu Ustaz apa? Itu kubah putih sebagai tanda bahwa di situ ada imam. Ada imam setelah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oh. Kita sambil bergeser, Ustaz. Karena kubah pada zaman Nabi belum ada. Oh, kubah waktu zaman Nabi belum ada ya.
tepat di depan kita lagi, depan Batul Hadrahnya, di situ ada rumah Siti Hafsah. Ada rumahnya Siti Hafsah ya. Oke. Salah satu istri Nabi kita, Salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Kita Alaihi kalau Wasallam. ziarah ke situ akan melihat jendela yang masih terbuka. Aha. Jendelanya itu sampai sekarang tidak pernah tertutup. Tidak pernah tertutup. Dikarenakan pada zaman Siti Hafsah, beliau senantiasa rindu dan terus-menerus melihat makam Nabi kita karena saking rindunya, tidak ingin ditutup. Oh, jadi ada jendela yang sampai hari ini tidak tertutup. Jadi rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga jendelanya pun tidak ditutup sampai dengan hari ini. Ya. Jadi berarti kalau kita masuk ke dalam ada ya jendelanya ya, Ustaz ya. Ada jendelanya. Ini karena memang kondisi jadi sangat dibatasi kepada pengunjung atau penziarah baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Jadi bisa kita lihat rumah pertama Nabi. Rumah pertama Nabi kita Sebelah kanan. Sebentar, kita mau lihat rumah pertama Rasulullah. Oh, itu dia. Sebelah kanan, di situ ada lampu paling ujung sebelah kanan. Lampu paling ujung ini. Ini. Lalu di kiri dari lampu. Oh, ini ya, lampu ini Ustaz. Ada persegi. Lampu ini Ustaz ya. Ada persegi yang ditandai. Lampu ini di sekitar lampu ini ada persegi yang ditandai dengan keramik ya. Di situ rumah pertama Nabi kita. Itu rumah pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya rumah yang saat itu penghuni pertama Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Datang Nabi kita dipersilakan untuk tinggal di situ. Oh, oke. Setelah beberapa hari baru pindah ke rumah yang sekarang ada makam. Oh iya. Jadi Rasulullah mengizinkan sahabatnya itu untuk tinggal di situ ya. Ya. Yang menghuni pertama adalah Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Oh, yang menghuni pertama adalah Ayyub Al-Ansari. Ayyub Al-Ansari sebagai pewaris dari 400 pemuka ulama ketika zaman orang-orang Yahudi yang dikumpulkan oleh Raja Tuba. Oh, jadi dia tinggal di sana ya? Dia tinggal di sini. Iya. Jadi Raja Tuba dia berekspansi ke semua daerah sekitaran Jazirah Arab. Kemudian dia melewati Madinah ini. Kemudian dikasih tahu oleh dua ulama Yahudi bahwa inilah tanah yang sangat mulia yang kelak akan dihuni oleh Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman. Oke. Tapi sejatinya tadi itu adalah tanah dimiliki oleh Rasulullah ya? Ya, yang dihadiahi oleh Raja Tuba. Yang bernama, nama aslinya adalah As'ad Al-Himyari. As'ad Al-Himyari. Ya. Raja Tuba yang menghadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan membuat rumah 2 tingkat. Oh, membuat yang saat itu belum ada rumah yang dikenal 2 tingkat karena saat itu 1 tingkat saja. Untuk membedakan dan untuk mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mendapatkan salam dari Nabi setelah diutusnya Abu Laillah untuk melihat siapakah Nabi yang dimaksud. Beliau membawa surat yang diwariskan oleh Raja Tuba, diwariskan terus keturunan yang terakhir yang tadi sudah kita sebutkan adalah salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Akhirnya melaporlah Abu Laillah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyampaikan laporannya, Rasulullah mengetahui tujuannya. Engkau Abu Laillah? Hanya terkejut Abu Laillah, dari mana dia tahu. Ya. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi kita, disambung, engkau membawa yang isinya adalah tentang keyakinan Raja Tuba bahwa beliau ingin menjadi umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya Ustadz ya. Kita sudah melaksanakan sholat duha barusan, dan ini adalah air jam-jam yang disampaikan oleh Ustadz tadi yang ada di dalam gentongan dan ada di dalam Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim.
saya memilih yang not cold, yang tidak dingin. Alhamdulillah. Jadi perbedaannya kalau yang not cold dan cold, kita coba yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dingin. Oke, jadi kita sudah minum air jam-jam, usai sholat duha dan sudah keliling-keliling, sudah minum air jam-jam. Sekarang kita kembali. Alhamdulillah, kita sudah keliling-keliling Masjid Nabawi untuk menceritakan beberapa sejarah yang kita ketahui bersama, dan terima kasih Ustadz Majdi. Mudah-mudahan yang menonton channel ini dapat melihat bagaimana gambaran sejarah yang ada di sekitar Nabawi. Dan sekali lagi saya mendoakan yang menyaksikan channel ini yang belum menunaikan ibadah haji atau umroh, mudah-mudahan diberkahi umur panjang dan kita semua dapat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan suasana sekarang adalah hujan usai kami dari Masjid Nabawi, dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.